Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi suhu dan kalor ya. Langsung saja kita akan mempelajari yaitu mengenai suhu ya. Dimana suhu ini erat kaitannya dengan panas atau dinginnya suatu benda atau suatu ruangan. Dan dingin atau panas itu dapat diukur. Nah, di sini ada alat ukur suhu. Ada beberapa jenis alat ukur suhu. Secara umum ini merupakan jenis-jenis dari termometer ya. Jadi jenis-jenis termometer itu ada beberapa. Yang pertama itu ada termometer raksa dan alkohol, di mana termometer ini dapat digunakan untuk mengukur suhu. Nah, ketika termometer ini ditempelkan pada suatu benda, maka air raksa ini yang berwarna merah ini nanti akan bertambah tergantung pada suhu dari suatu benda yang ditempelkan tersebut. Atau misalkan untuk mengukur air, nanti ini akan bergerak sesuai dengan perubahan suhu yang terjadi atau perubahan panas yang terjadi. Kemudian yang alkohol juga sama, prinsipnya sama dengan yang air raksa ya. Kemudian termometer yang lain itu ada termometer bimetal namanya. Jadi termometer bimetal ini itu terbuat dari dua keping bimetal ya, atau dua keping metal yang nantinya itu akan bereaksi terhadap perubahan suhu. Nah, jika ada perubahan suhu dari suatu benda atau suatu ruangan, maka dua keping logam itu akan memuai dan melengkung. Nah, jadi semakin tinggi suhu, maka keping bimetal itu akan semakin melengkung ya. Kayak itu termometer bimetal. Kemudian ada yang lainnya itu termokopel ya. Di sini seperti ini gambarnya. Jadi termokopel ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Jadi di sini menggunakan dua logam konduktor. Di sini ada konduktornya, ada dua logam konduktor yang disatukan ke ampemeter. Nah, nanti itu dapat terlihat berapa suhu perubahan yang terjadi gitu ya. Kemudian termokopel juga ini termasuk salah satu termometer yang tahan terhadap goncangan ketika digunakan. Jadi ininya akan stabil tetap gitu ya ukurannya. Kemudian yang lainnya itu ada termometer gas. Nah, termometer gas ini bekerja berdasarkan reaksi gas terhadap perubahan temperatur ruangan. Nah, jadi biasanya gas yang digunakan itu adalah gas helium dan hidrogen ya, dengan tekanan yang rendah. Nah, jadi prinsipnya gini, kalau misalkan termometer ini ditempelkan pada suatu benda, maka gas yang ada dalam ini itu akan bereaksi pada perubahan suhu tersebut. Jadi akan bereaksi sesuai perubahan suhu yang ketika ditempelkan pada benda tersebut. Dan indikator pada suhu tersebut juga akan bergerak. Indikatornya di sini, jarumnya ini nanti akan bergerak sesuai dengan suhu yang terdapat pada benda atau ruangan tersebut. Kemudian ada juga yang namanya termometer hambatan, atau di sini seringkali juga disebut dengan termometer resistor ya. Nah, ini biasanya digunakan di ruangan, di pabrik-pabrik, dan ini digunakan untuk atau gunanya untuk menghitung jadi besarnya hambatan listrik dari sebuah benda gitu ya. Jadi besarnya hambatan listrik itu dapat berubah karena adanya perubahan suhu. Nah, karena adanya perubahan suhu, maka hambatan listrik juga akan naik ya. Jadi ketika suhu naik, maka hambatan di sini ada platina namanya ya. Ini platina, maka hambatan pada platina itu akan naik juga gitu ya. Nah, itu termometer hambatan atau termometer resistor. Kemudian yang terakhir itu ada pirometer. Nah, pirometer atau termometer inframerah ini yang saat ini mungkin yang sering kita lihat di
pada saat situasi COVID seperti sekarang ya, seperti di sekolah atau di mal-mal ini yang sering digunakan, itu untuk mengukur suatu suhu tubuh tanpa menyentuh bagian tubuh. Nah, jadi ini dilakukan karena pengukuran suhu tubuhnya itu menggunakan sensor inframerah ya. Nah, jadi ada inframerah yang terdapat pada termometer tersebut. Jadi semakin panas suhu tubuh, maka energi inframerah yang terdeteksi itu akan semakin banyak. Dan itu nanti akan ditampilkan suhunya itu dalam bentuk digital ya. Nah, akan tetapi ini mungkin tingkat keakuratannya tidak 100% ya. Hanya mungkin sekitar 90%-an ya, itu untuk termometer. Nah, selanjutnya setelah mempelajari jenis-jenis termometer, kita juga mempelajari yang namanya skala termometer. Ini perbandingan skala titik beku air dan titik didih air termometer Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur ya. Jadi ini perbandingannya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita juga bisa mengukur bagaimana, misalkan kita membuat misalkan ya, ini kalau di soal biasanya kita juga membuat termometer sendiri misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini, katakanlah di sini termometer M misalkan ya, termometer M. Kemudian di sini titik didihnya B, misalkan di sini titik bekunya atau A. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur misalkan titik di sini menggunakan termometer Celsius ya, dengan ini titik bekunya 0 derajat dan titik didihnya 100. Katakanlah di sini TC ya. Berarti itu akan sama nilainya dengan di sini TF ya. TF. Nah, juga akan sama dengan TK juga di sini. Nah, TK. Dan sama dengan nilainya dengan TR di sini ya, atau Reaumur. Sama juga dengan di sini TM misalkan ya, misalkan seperti itu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Jadi ini menggunakan rumus gitu ya. Misalkan di sini TC, berarti TC dikurangi titik bekunya 0, berarti ya dikurangi 0 derajat dikurangi titik beku dibagi titik didih. Nah, titik didihnya kan 100 ya. Berarti 100 dikurangi titik beku 0 derajat. Nah, sebanding dengan TF. Misalkan di sini TF dikurangi titik bekunya 32 dikurangi 32 dibagi titik didihnya kan 212 ya, 212 derajat dikurangi titik bekunya 32. Nah, ya, tinggal tambahin derajatnya. Itu akan sebanding juga dengan TK dikurangi 273 dibagi titik didih 373, titik didihnya dibagi dikurangi 273. Kemudian yang Reaumur juga sama ya. Kita di sini bolehlah Reaumur ya supaya kelihatan. Berarti TR dikurangi 0 ininya ya, titik bekunya dibagi titik didihnya 80, berarti 80 dikurangi titik bekunya 0. Kalau misalkan ini tadi ya kita buat TM berarti. Nah, di sini ada TM misalkan, berarti TM dikurangi titik bekunya A berarti ya dibagi titik didihnya kan B ya, berarti B dikurangi A. Seperti itulah ya. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian misalkan gini, misalkan diketahui TC-nya itu atau suhu ketika diukur dengan menggunakan termometer dengan skala Celsius itu diketahui 50 derajat. Nah, 50 derajat Celsius. Nah, kemudian ditanyakan berapakah suhu ketika diukur menggunakan Reaumur gitu ya, kira-kira. Nah, ini kan tadi perbandingannya sama ya. Sama gitu ya. Pengukurannya sama. Jadi perubahan suhunya tetap sama gitu ya. Panjangnya sama. Yang disebut dengan panjang suhu itu ini. Ketika naik misalkan dari 0 ke TC, nah itu panjang antara dari 0 ke TC itu sama dengan dari yang ini menggunakan Fahrenheit ya. Dari 32 misalkan ke titik TF ini, atau dari 273 ke titik yang ini. Itu akan sama gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita pakai
yang namanya perbandingan. Jadi misalkan di sini diketahui suhunya itu 50 derajat Celcius, kita mau bandingkan dengan reamur misalkan ya, dengan reamur. Berarti di sini kita tulis lagi aja TR ya. TR dikurangi 0 kan pasti TR ya nilainya ya. TR nih TR reamur. TR kan dibagi 80 kurangi 0 ya tetap 80 ya. 80 sama dengan TC sama ya, TC juga kan dikurangi 0 tetap ya TC-nya. Dibagi 100 dikurangi 0 ya 100. Maka sama dengan di sini atau kita pakai ini. Maka kalau misalkan ditanya TR-nya berapa, berarti TR itu sama dengan 80 dibagi 100. 80 dibagi 100. Nah, ini kan tadi TC-nya 50 ya. Nah, dikali 50. Berapa? 80 bagi 100, 0,8 dikali 50, yaitu dapatkan 40 derajat ya. Jadi ketika TC-nya 50, maka TR itu akan menunjukkan angka di 40 gitu ya. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan Fahrenheit gimana? Nah, dari misalkan sama TC-nya 50. Nah, tadi kan kita pakai ini juga perbandingannya ya. Nah, TF. Berarti TF dikurangi. Nah, 32, tulis 32 kalau yang ini ya. Dibagi 212 dikurangi 32. Berapa? 180 ya, 180. Itu akan sama dengan tadi TC-nya 50 dibagi 100 ya. Oke, maka nilai TF itu sama dengan TF jadi berapa? TF 180 dibagi 100 berarti 1,8 dikali 50 itu sama dengan 90 ternyata ya. Nah, 90 TF minus 32 itu sama dengan 90. Berarti TF itu sama dengan 90. Ini pindah ruas, tadinya negatif. Nah, negatif jadi plus 32. Nah, berarti ini TF-nya itu adalah 90 tambah 32 itu sama dengan 122 derajat Fahrenheit gitu ya. Ini kalau misalnya kita mau mengukur Fahrenheit. Nah, selanjutnya, nah untuk yang satuan Kelvin ini sebenarnya kan tadi ya Kelvin itu ya mulanya dari 273 gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi sebanding juga sama, ini kan satuan SI yang Kelvin itu, satuan SI-nya itu Kelvin kan ya, Kelvin. Nah, perubahan suhu sama, perubahan suhu antara Kelvin itu akan sama dengan perubahan suhu pada derajat Celcius gitu ya. Jadi sama nilainya gitu. Kalau misalnya perubahannya 50 ya berarti nilai derajat Kelvinnya, perubahan derajat Kelvinnya juga sama 50 gitu ya antara Celcius dan Kelvin. Jadi kalau kita tuliskan di sini T Kelvin itu sama dengan T Celcius ditambah ini nilai ininya 273 ya. 273. Oke, itu skala termometer dan bagaimana cara kita mengkonversi dari Celcius ke Fahrenheit atau dari Celcius ke Kelvin atau dari Celcius ke reaumur gitu ya. Oke, menggunakan perbandingan. Nah, ingat yang dituliskan di sini adalah ini, perbandingan yang di sini ya. Nah, kayak gini ya perbandingannya. Oke, kita lanjut. Di sini tadi ada zat pengisi termometer ya. Tadi yang pengisi termometer itu bisa menggunakan alkohol, bisa juga menggunakan air raksa. Nah, di sini Bapak akan mengemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing antara alkohol dan air raksa ya. Kelebihan alkohol di sini memiliki jangkauan pengukuran suhu yang besar walaupun tidak secepat raksa. Nah, jadi jangkauannya itu pengukuran suhunya itu lebih besar dibandingkan dengan raksa gitu ya. Kemudian pemuaian alkohol bersifat teratur, linear atau linear terhadap kenaikan suhu. Jadi sesuai gitu ya, kenaikan suhunya naik ya berarti perubahan atau sifat alkoholnya juga akan naik gitu ya, teratur secara linear. Kemudian lebih ekonomis atau lebih murah, sedangkan kekurangannya itu adalah titik didih alkohol itu rendah yaitu 78 derajat Celcius gitu ya.
78 Celcius. Kemudian alkohol juga dapat membasahi dinding tabung sehingga nanti akan mempengaruhi hasil dari pengukuran tersebut ya, akan mengurangi keakuratan dari hasil pengukuran menggunakan termometer dengan pengisinya itu alkohol. Kemudian kelebihan dari air raksa itu raksa cepat memuai, raksa memiliki jangkauan pengukuran yang besar. Raksa tidak membasahi dinding tabung, pemuaian raksa teratur linear terhadap kenaikan suhu. Ini hampir sama dengan alkohol, cuman dia lebih cepat gitu ya memuainya, kemudian tidak membasahi dinding tabung gitu ya. Kemudian kekurangan air raksa ini harganya mahal. Kemudian raksa juga termasuk zat yang beracun, dan raksa juga tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah gitu ya. Jadi biasanya itu raksa itu hanya dapat mengukur pada suhu hanya dibatas pada suhu yang biasa gitu ya. Jadi enggak, yang sangat rendah itu tidak bisa diukur menggunakan termometer yang zat pengisinya itu air raksa. Nah, kemudian pemuaian zat padat kita lihat seperti sini. Jadi zat padat itu ketika dipanaskan itu akan mengalami yang namanya pemuaian ya. Pemuaian itu sebanding dengan pertambahan suhu gitu ya, atau sebanding dengan pertambahan suhu pemuaian itu. Jadi delta L itu akan sebanding dengan delta T gitu ya, akan sebanding dengan delta T. Kita lihat di sini ada pemuaian panjang. Jadi pemuaian panjang itu berarti adanya pertambahan panjang atau penyusutan panjang gitu ya di sini ya. Kalau misalkan pertambahan panjang berarti delta T-nya itu nanti positif kan ya. Kalau penurunan panjang atau pemendekan itu nanti delta T-nya itu negatif gitu ya. Tergantung nanti suhu yang dihasilkan. Oke, di sini untuk pemuaian panjang itu rumusnya delta L sama dengan L0 dikali alfa. Nah, alfanya ini adalah koefisien muai panjang atau koefisien termal ya, termal muai panjang. Dan ini juga tergantung dari jenis bahan yang nanti diukur gitu ya. Logamnya itu apa yang digunakan. Nanti nilai alfanya ini berbeda gitu antara logam yang satu dengan yang lainnya, nanti itu akan berbeda. Kemudian untuk mengukur L-nya itu sama dengan L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T gitu ya. Itu untuk mengukur panjangnya itu. Nah, kalau di sini kan untuk mengukur perubahan panjangnya berapa. Kalau ini untuk mengukur L akhir ya, untuk mengukur menghitung L akhir. Perkiraan nanti misalkan L akhirnya berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pemuaian luas. Luas itu kaitannya misalkan dengan logam yang misalkan di sini logamnya itu lempengan gitu ya. Nah, lempengan seperti ini. Kalau ini kan dia panjang gitu ya, bertambah panjang. Kalau ini juga nanti bertambah luasnya gitu ya. Jadi terjadi pemuaian luas. Nah, ini sama, cuman yang membedakan adalah nilai yang tadinya alfa itu menggunakan di sini beta ya. Ini beta juga termasuk ke dalam koefisien muai luas ya, muai luas. Tahu sama koefisien termal juga gitu ya. Cuman nanti nilainya juga sama, berbeda antara bahan yang satu dengan bahan yang lain nanti akan berbeda. Dan rumusnya ini juga sama ya. Cuman yang membedakan adalah nilai L itu diganti dengan A gitu aja ya. Kemudian kalau misalkan si lempengnya itu bolong gitu ya, atau ada lubang di sini. Nah, ketika dipanaskan apakah lempengnya ini akan menyusut? Nah, atau gimana? Nah, ternyata ini akan sesuai juga gitu ya. Jadi ketika dipanaskan atau mengalami pemuaian, maka si lubangnya juga akan mengalami pembesaran, peluasan gitu ya. Jadi akan membesar juga gitu. Nah, gitu ya. Itu. Ini pemuaian luas. Dan untuk perbandingan antara beta dengan alfa itu atau koefisien muai luas dengan koefisien muai panjang itu sama dengan beta itu akan sama dengan 2 alfa gitu ya. Nah, beta akan sama dengan 2 alfa. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemuaian volume. Nah, pemuaian volume atau delta P itu sama dengan P0 dikali gamma. Nah, gamma-nya ini adalah sama koefisien
koefisien muai volume gitu ya, muai volume. Nah, muai volume sama sebanding juga nilainya tadi. Jadi kita hafal satu, insya Allah hafal semuanya ya. Yang penting kita tahu perbandingannya saja gitu ya. Nah, di sini untuk perbandingan dari pemuaian volume itu pemuaian volume itu alfa, atau misalkan di sini gamma. Nah, gamma itu akan sebanding dengan 3 alfa gitu ya. 3 alfa. Ini kalau misalkan volume ini misalkan kan di sini zat padat ya. Nah, berarti yang seperti ini ya. Misalkan balok atau apa yang bentuknya seperti balok. Jadi yang diukur itu bukan lapisan luarnya lagi, tapi itu volume yang ada di ruangannya gitu ya. Nah, atau ruangan volume di sini. Oke. Itu pemuaian zat padat. Kita lanjutkan, di sini ada pemuaian zat cair. Nah, kalau pemuaian zat cair itu pada umumnya volume zat cair itu akan bertambah jika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Nah, ini rumusnya delta P sama dengan yang pemuaian zat padat tadi. P0 dikali gamma dikali delta T ya. Nah, pada saat dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, nah ini air justru akan mengalami pengerutan gitu ya, penyusutan volume, sehingga massa jenisnya meningkat. Nah, keadaan ini berbeda dengan zat cair pada umumnya. Jadi ada pengecualian untuk air gitu ya. Jadi ketika suhunya naik dari 0 sampai 4, ternyata air justru mengalami pengerutan atau penyusutan gitu ya. Ini pengecualian. Kemudian yang terakhir itu pemuaian zat gas. Jadi gas ini juga akan mengalami pemuaian ketika terjadi kenaikan suhu dan akan mengalami penyusutan ketika terjadi penurunan suhu. Nah, jadi bisa kita inikan juga, misalkan gas ketika dimasukkan ke dalam tabung itu ya, itu kan mengalami penurunan, jadi suhunya diturunkan dulu supaya nanti padat gitu ya, padat atau mengalami penyusutan. Nah, ini rumusnya delta P sama dengan P0 dikali 1/273 dikali delta T. Jadi ini perbandingan menggunakan suhu gas ideal ya gitu ya. Pemuaian zat gas. Nah, ini langsung ke contoh soal. Contoh soal yang 1, aluminium tipis memiliki luas 4 meter persegi dengan alfanya itu 2,4 kali 10 pangkat minus 5 ya gitu. Kemudian aluminium dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Nah, hitung luas aluminium sekarang gitu ya. Nah, berapa? Berarti yang pengen dihitung itu adalah nilai A-nya itu tadi ya, nilai A. Nah, nilai A itu tadi kan rumusnya A sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 ditambah, kalau ini luas berarti kita menggunakannya adalah beta ya, beta dikali delta T gitu. Berarti A sama dengan A0 dikali 1 ditambah, tadi kan beta itu 2 kali alfa ya, di sini diketahuinya alfa, berarti 2 alfa, atau kita langsung 2 dikali alfanya itu 2,4 ya langsung, atau boleh ditulis dulu ya, 2 alfa dikali delta T itu ya. Kita tulis lagi di sini, berarti A sama dengan A0-nya 4 ya. Nah, ini luas awalnya itu 4, berarti 4 meter persegi, boleh tulis di sini ya, 4 meter persegi dikali 1 ditambah 2 dikali alfanya itu 2,4 dikali 10 pangkat minus 5 dikali perubahan suhunya, berarti kan kenaikan suhu itu kan perubahan suhu ya, atau delta T gitu ya. Delta T-nya 50. Berarti 50 dikali 50. Nah, berarti di sini kan derajat Celcius ya. Ini sini ada derajat Celcius, coret-coret derajat Celciusnya. Berarti sama dengan A, jadi A sama dengan 4 meter persegi dikali 1
ditambah ini 2 kali 2,4 itu kan 4,8. 4,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 50. Nah, jadi 4,8 dikali 50 itu kan 240 ya. Berarti 240 dikali 10 pangkat minus 5 itu kita desimalkan berarti 0,0024 ya. Jadi didapatkan nilai A-nya itu adalah 4 dikali 1,0024, maka didapatkan itu 4,0096, satuannya meter persegi gitu ya. Jadi luas ketika sudah dipanaskan itu bertambah, itu sebesar 0,0096 gitu ya. Awalnya kan 4 ya, bertambahnya berarti 0,0096. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal berikutnya, kuningan sepanjang 1 meter dipanaskan atau dipanasi hingga suhunya naik dari 10 sampai ke 50 ya. Nah, berarti delta T-nya sudah ketahuan ya, dari 10 ke 50 itu berarti 40 derajat. Nah, jika koefisien pemuaian panjang kuningan sebesar 1,9 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, hitung pertambahan panjang pada kuningan tersebut gitu ya. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah pertambahan panjangnya. Nah, ingat pertambahan panjang itu adalah delta ya. Panjang itu tadi apa? L. Berarti delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, delta L berarti L0-nya itu tadi awalnya kan 1 meter ya, berarti 1 dikali ini alfanya 1,9 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius dikali, nah delta T-nya berapa? Tadi ya 50 dikurangi 10 berarti dikali 40 derajat Celcius. Ini Celciusnya kita coret. Ini meter satuannya. Berarti delta L-nya berapa? 1,9 dikali 40 itu sebesar 76 ya. 76 kita sederhanakan lagi ya. Jadi 7,6 kali 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat minus 4 meter. Jadi pertambahan panjangnya itu adalah sebesar 7,6 dikali 10 pangkat minus 4 gitu ya. Nah, ini pertambahan panjangnya.